Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di suatu malam telah larut, seorang penguasa tiran di Turkistan sedang mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh seorang sufi. Di saat itu suasana begitu hening dan hanya sufi tersebut yang berbicara. Kisah yang disampaikan oleh seorang sufi itu sangat dijiwai oleh sang penguasa. Kemudian entah mengapa tiba-tiba penguasa itu bertanya tentang Nabi Khidir. "Beritahu aku bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Khidir," ucap raja. "Beliau datang kalau diperlukan," jawab sufi. "Maka tangkaplah jubahnya kalau beliau muncul dan segala pengetahuan akan menjadi milik paduka," lanjut seorang sufi tersebut. Sang raja makin penasaran dan berkata, "Apakah itu bisa terjadi kepada siapapun?" "Siapapun bisa," jawab sufi itu. Apa yang dikatakan sufi tersebut ternyata membuat hati raja gundah gulana. Ia berpikir terus bagaimana bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Setelah berhari-hari berpikir untuk hal itu, hingga akhirnya sang raja itu mendapat suatu ide dan kemudian sang raja membuat sebuah sayembara yang isinya, "Siapa yang bisa menghadirkan Khidir akan kujadikan orang kaya." Pengumuman itu sontak menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Singkat cerita, di sebuah dusun ada seorang lelaki miskin dan buta, namanya adalah Bakhtiar. Mendengar pengumuman itu, ia kemudian memutar otaknya. Sejenak kemudian ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku punya rencana. Kita akan segera menjadi kaya. Namun beberapa lama kemudian aku harus mati. Tapi itu tak mengapa, karena hadiah itu bisa menghidupimu selamanya." Setelah suami istri ini berpikir masak-masak, pagi-pagi sekali Bakhtiar ini berangkat menuju istana untuk menghadap raja. Setelah ia bertemu raja dengan lantang, Bakhtiar mengatakan, "Wahai tuan, saya bisa menemukan Nabi Khidir dalam waktu 40 hari. Namun ada syaratnya." "Apapun syaratnya akan aku penuhi," jawab sang raja. "Paduka raja harus memberiku 1000 keping emas," ucap Bakhtiar. Syarat itu pun diterima oleh raja, bahkan raja itu berkata, "Kalau engkau menemukan Khidir, maka engkau akan mendapat 10 kali lipat lagi dari permintaanmu itu. Tapi kalau gagal, engkau akan mati, engkau akan dipancung." Bakhtiar pun menerima syarat tersebut dan pulang menemui istrinya dengan membawa 1000 keping emas. Dan nanti jika ia berhasil menemukan Nabi Khidir, maka ia akan mendapat tambahan lagi 10 kali lipat dari 1000 keping emas yang ia bawa pulang saat itu. Hari berganti hari, sampailah waktu yang ditentukan oleh sang raja. Maka di hari ke-40 Bakhtiar menghadap raja dan berkata, "Yang mulia, kerakusanmu telah menyebabkan engkau berpikir bahwa uang akan dapat mendatangkan Khidir. Tetapi Khidir, kata orang, tidak akan muncul oleh panggilan yang berdasarkan kerakusan." Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi sangat murka. "Orang celaka, engkau telah mengorbankan nyawamu. Siapa yang berani melawan keinginan seorang raja?" Mendengar hal itu, Bakhtiar berkata, "Menurut dongeng, semua orang bisa bertemu Nabi Khidir. Tetapi pertemuan itu hanya akan ada manfaatnya apabila maksud orang itu benar. Mereka bilang, Khidir akan menemui orang selama ia bisa memanfaatkan saat kunjungannya itu. Itulah hal yang kita tidak bisa mengetahuinya. Cukup, alasan itu tidak akan memperpanjang hidupmu. Hanya tinggal meminta para menteri untuk berkumpul di sini agar memberikan nasihatnya tentang cara yang terbaik untuk menghukummu," ujar sang raja. Setelah itu raja berkonsultasi dengan para menterinya. Menteri pertama menjawab dan mengusulkan agar Bakhtiar dipanggang hidup-hidup sebagai peringatan. Kemudian menteri kedua mengusulkan agar dicincang-cincang tubuhnya. Sedangkan menteri ketiga mengatakan, "Penuhi saja kebutuhan hidup Bakhtiar agar ia tidak menipu lagi." Suasana berubah menjadi menegangkan. Namun tiba-tiba muncul orang tua sufi memasuki ruangan tersebut. Ia berkata, "Setiap orang mengajukan pendapat sesuai dengan prasangka yang tersembunyi di dalam dirinya." "Apa maksudmu?" tanya raja. "Menteri pertama dulu adalah seorang pemanggang roti, maka ia menyarankan hukuman panggang. Menteri kedua adalah seorang penjaga hewan, maka ia meminta mencincangnya. Dan sedangkan menteri ketiga dulu adalah seorang berilmu. Ia berusaha mencari dan melihat akar sumber masalah dari semua itu." Kemudian orang tua sufi itu bersuara dengan lantang, "Catat 2 hal. Pertama,
Khidir muncul dan menemui hanya pada seorang yang bisa mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Kedua, orang ini sebagai bukti pengorbanannya. Karena keterpaksaan dan rasa putus asa, maka ia melakukan apa yang ia anggap harus dilakukan. Situasi genting ini membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian. Ternyata Nabi Khidir datang dalam bentuk seorang sufi. Semua yang hadir melongo dan semua mata tertuju pada sufi. Namun tiba-tiba ia menghilang. Raja menjadi lemas melihat apa yang dialaminya. Raja sangat menyesal karena tidak sempat memanfaatkan dengan baik akan kehadiran orang tua itu. Karena yang tak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam yang selama ini ingin ditemuinya. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi Khidir alaihi salam, Raja akhirnya memberikan kebutuhan secara rutin kepada Bakhtiar. Menteri pertama dan kedua dipecat, sedangkan menteri ketiga tetap dijadikan menterinya. 1000 keping emas pun dikembalikan oleh Bakhtiar kepada rajanya sebagai kas kerajaan. Dalam sebuah catatan, Bakhtiar ini adalah seorang sufi yang hidupnya sederhana di Khurasan. Ia sama sekali tidak terkenal sampai peristiwa ini terjadi. Dan demikianlah sedikit kisah ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.